Awas, apaan sih? Lepasin gue, lepasin gue, jangan gue keluar. Awas, lepasin. Aduh, Tuan Vino. Ya ampun, aduh, Tuan Vino tuh habis makan petasan apa meledak-ledak terus. Aduh, tuh bodyguard pasti pada tepar ngadepin Tuan Vino. Aduh, apa yang harus Annabella lakuin? Mikir kamu, Annabella, mikir, fokus. Masa ngadepin Tuan Vino aja kamu nggak bisa? Padahal kamu pernah ngejinakin macan Sumatera. Mikir dong, mikir. Apaan sih? Udah minggir lah semua. Minggir, gue bilang. Minggir apaan sih? Gue mau keluar dari pulau ini, minggir. Minggir. Apaan lu bilang minggir? Gak usah bayar dengan gue. Gue mau keluar dari pulau ini, apaan sih? Lepasin, gue mau keluar. Lepasin. Lemah. Siapa suruh? Gue dilawan. Udah untung ya, lo semua gak gue hajar satu-satu. Karena lo semua itu anak buahnya Bimo. Kalau enggak, gue habisin lo semua. Tuan Vino salah makan. Udah, bodo amat. Gue mau keluar dari pulau ini. Tuan Vino. Aduh, Tuan Vino. Apa lo? Enggak capek apa? Enggak pegel berontak terus? Gini aja, Tuan. Tuan sebutin kepengen apa, nanti Annabella sediakan. Oke. Sekarang, gue minta lo ngomong sama Mama, bilang gue mau keluar dari pulau ini. Kecuali itu, Tuan. Itu nggak bisa. Lo tuh nyebelin banget sih. Seneng banget bilang nggak bisa. Ya udah, Tuan Vino sebutin yang lain deh. Hah? Kepengen apa? Nanti Annabella sediakan beneran. Oh, atau Tuan pengen jasa pijit? Spa. Oh, Annabella tahu. Annabella panggilin penyanyi tenar ke sini terus nyanyi di depannya Tuan Vino. Mau? Ada tuh trio lumba-lumba. Oke. Sekarang gue cuma minta satu. Gue mau keluar dari pulau ini karena gue mau ketemu sama Laras. Aduh, apalagi itu, Tuan. Itu nggak bisa banget. Nggak bisa. Nggak bisa. Lo yakin? Yakin. Oke. Yes. Tuan Vino nurut. Yes. Annabella hebat. Akhirnya Tuan Vino nurut. Nggak perlu pakai tenaga. Kita panggil penyanyi trio lumba-lumba malam ini. Apa tuh? Waduh! Tuan Vino, cek, cepetan! Kenapa lo? Apa? Masih mau ngelarang gue? Masih mau ngelarang? Ya ampun, Tuan. Apa lo mau nikahan tuh? Energinya kuat banget sih. Aduh. Kenapa? Kaget? Perlu gue hancurin seisi rumah ini? Iya? Oh, atau perlu gue bakar ini rumah? Aduh, jangan, Mau? Tuan Vino. Jangan. Ini mahal banget, lebih mahal dari hatinya Annabella. Jangan, Tuan Vino. Makanya, lo masih mau ngetes kesabaran gue? Masih mau mancing-mancing gue? Enggak. Sekarang gue mau keluar dari sini. Enggak bisa, Tuan. Gak bisa? Enggak. Lo yakin gak bisa? Iya? Yakin lo bisa? Yakin? Diam lo semua. Diam. Tuan. Salah satu di antara lo ada yang bergerak, gue pecahin lo semua. Jangan, Tuan. Ya. Mau? Mahal, Mas. Oke, diam. Iya. Diam! Iya, Mas. Aduh. Jangan, Tuan. Annabella, lo tahu kan? Mama paling gak suka kalau barang-barang kesayangannya dia hancur. Iya, tahu banget. Apalagi barang-barang antik kayak gini. Makanya jangan, Tuan. Tolong, Tuan. Lo tahu itu kan? Iya. Kayaknya vas ini enak ya buat dipecahin. Jangan, Tuan. Jangan, tolong. Aduh. Apa gue pecahin aja kan? Jangan. Iya. Jangan, Tuan. Makanya, izinin gue keluar dari sini, atau gue pecahin ini. Jangan dipecahin. Tuan nggak boleh keluar. Gue hitung sampai 5. 5. Aduh. Aduh, jangan, Tuan. 4. Jangan. 3. 2. Habis deh gaji kita dipotongin. 1. Gimana? Masih nggak ngizinin gue keluar? Iya? Iya, Tuan. Oh, perlu gue rusakin lagi, ha? Apa fasenya gitu gue pecahin? Jangan, Tuan. Atau yang itu? Jangan, Mau gue pecahin yang itu? Hah? Iya. Mahal, Mas. Tuan, gimana kalau Tuan saya mandiin pakai air hangat? Mandiin? Oh, salah.
cuma mau keluar dari pulau ini, gue mau ketemu sama Laras karena dia udah nungguin gue. Gak bisa, Tuan. Nggak bisa? Tetap nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Gue akan hancurin sih. Gue hancurin. Gue mau keluar dari sini. Gue mau di sini. Jangan sampai keluar. Gue mau keluar dari sini. Gue hancurin lagi. Dong, jangan diam aja. Kasihan Mas Vino. Padahal kan mereka berdua itu adalah sepupu. Kok tega Mas Sean tuh menyakiti perasaan Mas Vino? Kenapa Mas Sean jadi makin nekat mau merebut Mbak Laras seperti ini ya? Saya nggak peduli Mas Sean minta saya bungkam. Saya harus beritahukan kepada Mas Vino soal ini. Tapi kalau saya hubungi langsung Mas Vino, nanti bisa ketahuan sama Bu Rani. Bu Rani bisa makin marah nantinya. Apalagi soal ini adalah soal Mbak Laras. Saya coba hubungin Annabel dulu deh. Saya pastikan keadaan Mas Vino dulu. Ya. Pusing. Stres. Kalian ngapain ngikutin saya? Hah? Kayak bebek aja. Kembali ke sana. Bikin tambah stres aja. Kenapa susah banget sih ngendaliin Tuan Vino? Sampai Annabella aja kehabisan akal. Aduh. Siapa lagi? Hah? Ngapain si mantan ex-asisten pakai nelpon segala? Hah, kebetulan. Pasti dia tahu cara ngendaliin Tuan Vino. Halo? Ngapain kamu telepon saya, Bimo? Mau godain saya, Bimo? Iya, pura-pura mau nanya apa kabar, gitu. Aduh, nggak mempan, Bimo. Hei, kamu ini bicara apa sih? Oke, tenang dulu. Ini lebih penting yang mau saya tanyakan. Sok penting. Ngeles kamu kayak bajai. Kamu pikir saya tergoda sama rayuan kamu tadi? Enggak akan, titik. Annabel, tolong jawab. Bagaimana keadaan Mas Vino di sana? Aduh, saya nggak boleh bilang yang sebenarnya. Nanti saya bisa dianggap nggak becus sama si Bimo. Bisa-bisa ini jadi senjata dia buat nyingkirin saya. Kenapa kamu diam? Mas Vino itu aman atau tidak? Semua aman terkendali? Iya beneran. Rumah aman, barang-barang rapi. Ya, Tuan Vino seneng-seneng kok di sini. Masa? Tapi perasaan saya bilang nggak begitu. Udah, nggak usah pakai perasaan. Saya nggak peduli sama perasaan kamu. Ya sudah kalau begitu. Saya tutup teleponnya sekarang ya. Bimo, sebentar. Saya mau tanya. Tuan Vino itu kalau habis makan, dia jadi tenang atau tidak? Iya sih. Tergantung makanan apa yang kamu kasih. Iya, terus makanan apa yang bikin Tuan Vino tenang? Banyak. Kalau kamu kasih dia western food, dia akan bersemangat. Kalau kamu kasih dia Chinese food, dia akan malas dan akan tidur-tiduran. Kalau kamu kasih dia Indian food, tergantung. Kadang-kadang bisa bagus, bisa tidak. Tergantung porsi karinya. Oke, kari kadang-kadang, terus Chinese food, bikin ngantuk. Terus makanan yang lain? Annabel, kamu menanyakan soal tips makanan Mas Vino biar dia tenang kan? Katanya semua aman. Aman, ini untuk jaga-jaga aja kok. Kayaknya Annabel kewalahan menghadapi Mas Vino. Rasain dia itu. Bimo, kok diem aja sih? Jawab dong. Jangan biarkan Annabella menunggu. Bimo, apa triks untuk bikin Tuan Vino tenang? Annabel. Akhirnya ngaku juga kan kamu kalau kamu kewalahan menghadapi Mas Vino. Iya kan? Sok tahu kamu. Saya itu 100 kali lebih hebat daripada kamu, tahu? Dan saya nggak pernah dipecat selama saya jadi asisten. Galak amat. Annabel nggak tahu apa-apa untuk menghadapi Mas Vino. Ini pasti kacau.
Bimo bener-bener ngeselin. Pusing. Stres, jangan ngikutin. Dara, kamu dari mana? Dara habis jalan-jalan aja, Pak. Jalan kemana? Cuman jalan-jalan ke taman aja sih, Pak. Yaudah ya, Pak. Dara ke kamar dulu, Dara mau mandi. Jalan ke taman? Hujan-hujan begini? Kayak orang pacaran aja kamu. Enggak kok, Pak. Tadi jalan ke tamannya bentar doang, jadi nggak sampai kena hujan untungnya. Yaudah ya, Pak. Dara badannya udah lengket banget mau mandi. Sayang, kamu ke kamar aja deh, ya. Dara, tunggu. Tadi kamu bilang sebentar jalan-jalan. Sudah malam begini. Kamu jalan sama siapa? Nggak sama Leon kan? Papa kok jadi kayak gini sih? Papa tanya ke kamu. Jawab. Papa kok bicaranya gitu sih sama Dara? Sayang, udah deh. Kamu ke kamar aja, kamu istirahat ya. Mandi pakai air hangat supaya kamu istirahatnya enak ya sayang. Iya, Ma. Kok papa kayak tadi gitu sih? Kalau papa tuh terus keras sama Dara, nanti Dara tuh nggak mau terbuka loh sama kita. Iya, Ma, aku ngerti. Sebenarnya aku juga tidak mau keras sama Dara. Entah kenapa aku sulit menahan emosi aku. Apalagi kalau ingat kelakuan si Raymond yang merasa selalu benar dan tidak mau kalah dan tidak mau mengakui kesalahannya. Jadi aku nggak emosi terus, Mah. Tuh. Ya iya sih Pak, tapi kan Papa tahu orang yang berhadapan dengan Papa tadi itu adalah Dara, anak kandung Papa sendiri, bukan Raymond. Kasihan deh Pak, Dara itu pasti tertekan. Kalau menurut Mama, Leon itu juga kasihan loh Pak. Dia itu sama persis seperti Dara. Mereka itu hanya korban. Mama nih ngomong apa sih? Mau membujuk Papa untuk kembali akrab dengan Raymond dan keluarganya? Tidak bisa. Pak, aku sama sekali loh nggak ada niatan untuk membujuk Papa. Aku hanya ingin Papa itu bisa menjadi orang tua yang lebih baik, lebih sabar, lebih bijaksana gitu loh, Pak. Oh gini aja deh, Pak. Mama buatin Papa ya minuman hangat. Tunggu sebentar ya. Terserah Mama deh. Nih Pak, minuman hangat. Pakai cinta lo bikinnya. Gimana? Coklat matcha latte, enak. Bikin rileks. Iya Pak, ini kan minuman coklat matcha latte asli Jepang. Jadi siapapun yang minum pasti merasa lebih rileks. Aduh, awas aja ya tuh si Vino. Bisa-bisanya coba deh kayak gitu. Emang tuh anak perlu diajarin caranya berkomitmen. Biar nggak kayak gini. Dia pikir enak apa? Kedinginan, nunggu lama. Nggak ada kabar lagi. Si Laras flu ya? Aduh, kasihan juga sih. Gue masih ngerasa bersalah gini udah ngerusak laporannya kemarin. Si
Si Sonya kayak mau nyamperin gue. Mau ngapain lo? Mau nyamperin dia? Apaan sih lo? Sotoy banget. Lo mau ngelaporin soal yang kemarin, hah? Mau jadi double agent, hah? Julid banget sih lo. Daripada lo pacaran sama gembel. Gue udah bilang berkali-kali ya sama lo. Gak usah ngatain Reza kayak gitu. Soy, lo sadar diri kek. Gue bisa aja ya ngelaporin kapan aja soal si Reza itu ke bokap lo. Iya jangan kayak gitu lah, Bi. Takut kan lo? Ya ampun Ras, lo kenapa? Lo sakit? Dar? Enggak, gue gak kenapa-napa kok. Cuma emang semalam tuh gue kehujanan aja. Oh, tapi lo udah minum obat kan? Ntar lagi kan lo presentasi. Udah kok. Palingnya bentar lagi juga beraksi kok obatnya. Ya semoga aja gak ganggu presentasi gue ya. Masih di situ dia? Kirain udah pergi. Terus si Sonya ngapain berdiri gitu doang? Aneh banget. Tahu Dar. Udah dari tadi loh kayak gitu. Ya elah, ada darah lagi. Gue samperin guys, Laras. Nggak usah. Tuh malah pergi anaknya. Kayaknya dia bete deh, gagal ngeliat gue. Tapi gue ngerasa kayaknya Sonya tuh mau nyamperin gue deh dari tadi. Sebelum lo datang dia tuh kayak pengen ngomong sesuatu gitu sama gue. Ya makanya itu, mungkin karena dia bete ngeliat gue, terus dia pergi deh. Udah lo gak usah kepikiran itu. Lo mendingan sekarang fokus sama presentasi lo aja, ya? Ada yang bisa gue bantu nggak? Tuh kan lo sakit. Lo mau gue beliin apa? Minuman anget gitu, atau balsem, atau minyak apa? Udah gak usah Dar. Lo tenang aja deh, gue gak apa-apa kok. Sonya sebenarnya mau ngomong apa ya? Kayaknya penting banget. Silakan Mas, pilih-pilih bunganya masih segar. Baru diantar dari kebun kami di puncak. Iya Mbak, justru saya bingung banget ini mau milih yang mana. Ya udah Mas, nggak usah bingung. Emang mau dikasih pesan apa di bunganya nanti biar saya pilihin. Sebenarnya ini buat kejutan aja sih Mbak. Ini pertemuan pertama kita lagi selama 3 tahun. Oh LDR toh. Kasiannya ceweknya jauh dari pasangan yang ganteng ini. Bukan pacar saya, Ya udah Mas, pilih-pilih aja bunganya. Ada bunga mawar kuning, mawar merah, matahari. Ya udah deh, saya pilih-pilih dulu ya Mbak. Mbak, Iya Mas? aku minta tolong buatin bouquet pakai rose merah ya. Iya, ditunggu ya. Vin, kenapa sih baju lagi? Gak usah childish deh, men. Nggak kayak ini bukan soal itu. Ini orang udah nantangin gue balapan tadi pagi. Ya kan? Dan sekarang lo mau nantangin gue lagi. Yaudah, ayo! Sebenarnya gue malas cari masalah sama lo. Tapi kalau begitu ya udah, gue terima tantangan lo. Aduh, kenapa sih harus ketemu di sini? Mbak, Iya Mas. saya minta bunga mataharinya 5 tangkai dong. Iya. Mas, ini bunganya. Makasih banyak ya. Berapa Mbak? Semuanya 200.000. 200. Terima kasih banyak. Kasih.
Dia balik ke kampus. Ngapain mau ketemu Vino lagi? Bukan kemarin udah ditantang sama Vino. Gue harus update nih ke Vino. Di mana Tuan Vino? Dapur. Toilet. Kalian gimana sih? Kalian kok ngejawabnya nggak kompak sih? Hah? Saya tanya sekali lagi, di mana Tuan Vino? Toilet. Wah, kalian tahu nggak? Kalau kalian jadi tim sepak bola, kalian pasti melakukan gol bunuh diri pada menit pertama. Tahu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Kalian semua tuh harus teliti. Masa nyari Tuan Vino aja nggak bisa? Cuma satu orang, kalian rame-rame. Kenapa harus saya terus? Terus kalian kerjanya apa? Maaf, Bu. Kemanapun Mas Vino pergi, Bu, yang pastinya aman, Bu. Lagian juga ini kan pulau pribadi, Bu. Mau pergi kemana Mas Vino? Lagian juga kapalnya juga udah menuju dermaga, Bu. Ya tetap aja kalian harus disiplin. Kalian harus tahu di mana Tuan Vino, menit demi menit, detik demi detik. Ngerti? Saya terus. Ya udah sekarang cari Tuan Vino. Saya hitung sampai 5. Ya, Bu. 1, 5, cepat! Kenapa sih semuanya harus dikasih tahu dulu? Nggak punya inisiatif sendiri. Apa jadinya coba? Keluarga Adijaya tanpa seorang Annabella. Terus sekarang Tuan Vino di mana? Coba ditelepon. Itu kan suara handphonenya Tuan Vino. Suaranya dari atas. Berarti Tuan Vino ada di sini. Oh, Annabella tahu. Tuan Vino pasti ngajakin main tak umpet sama Annabella. Oke, Tuan Vino. Annabella paling jago kalau ngumpet. Tuan? Tuan ada di mana, hah? Ini dia. Emang tuh, anak buahnya si Bimo. Kurang vitamin semua, sangar doang. Nyari Tuan Vino aja nggak bisa. Terus aja saya yang ngerjain. Hah. Tuan Vino. Tuan. Tuan. Udah ketangkep. Tuan. Bantal. Aduh. Untung aja gak ada orang. Bisa malu Annabella. Siapa tuh? Mas Le. Angkat gak ya? Angkat ya. Vin. Akhirnya lu angkat juga. Halo, Vin. Ini tentang balapan kemarin, lu menang kagak? Balapan? Jangan-jangan Tuan Vino ikut balapan liar lagi. Halo, Vin, kok lu diem aja sih? Biasanya lu ngerocos. Oh no. Jangan bilang lu kalah, men. Kalau kalah jago juga dia. And that's bad, man. Ini balapan soal apa sih? Halo, Vin. Aduh, jawab dong, Vin. Cowok yang kemarin itu datang lagi ke kampus. Kayak dia mau ngincer Laras deh. Oh, jadi ini soal Laras. Kayak piala dia, direbutin sana-sini. Kalau Bu Rani sampai tahu, bisa jadi hot news nih. Vino. Vin, jawab dong. Hello, Mas Le. Annabella speaking here. Tuan Vinonya nggak bisa diganggu. Jadi dari tadi gue ngomong sama lo. Vino mana? Kasih HP ke dia. Tuan Vino lagi sibuk, Mas Le. Sibuk? Hari gini sibuk apaan? Udah nggak usah bohong deh, kasih HP ke dia sekarang. Aduh, Mas Le dibilang nggak bisa, oke? Sumpah lu rese banget sih jadi orang. Kok rese? Nama saya Annabella, bukan rese. Apaan lagi garing banget? Nggak boleh kesel begitu sama Annabella, nanti suka loh.
Ya udah gini aja. Kalau ada pesen untuk Tuan Vino, sampein aja ke Nabila. Nanti Nabila sampein ke Tuan Vino, ya? Nggak perlu. Thanks. Mas Lele. Sok jual mahal. Kok HP-nya diangkat sama Anabel ya? Emang yang ngawal Vino sekarang Anabel? Bimo kemana? Ada yang aneh nih. Hai girls. Halo. Girls, 20 menit lagi kita mulai ya. Nanti kalian tinggal langsung duduk aja sama tempat yang udah disiapin, oke? Oke. Oh ya, sama ini ada bahan presentasi untuk kalian. Laras. Claudia, Dian sama Nindi, dan Maya. Intan, lo kayaknya salah print deh bahan presentasi ini. Lah, emang kenapa, Ras? Ini bukan bahan presentasi gue. Isi sama judulnya aja beda. Masa sih? Tapi masalahnya ini gue dapat langsung dari panitia dan ini di print langsung dari USB yang lo kasih ke gue. Apa jangan-jangan mungkin itu yang di print file yang salah kali? Oke, lo sekarang bawa file yang benernya. Aduh, sorry ya Ras, kayaknya emang udah gak sempet lagi deh buat dibenerin. 5 menit lagi kita mulai soalnya. Lo pada tuh ngapain sih? Nggak capek apa? Ngikutin gua mulu. Ini tuh lagi di pantai, lo ngapain kayak berenang, ngapung, nyebur. Terserah, nggak usah ngikutin gue. Maaf Mas Pino, kami disuruh Ibu Annabella untuk terus mengawasi Mas Pino. Oke, sekarang gini. Annabella tuh kerja buat siapa? Buat nyokap gua kan? Betul Mas. Dan gue ini siapa? Gue ini anaknya Rani Adijaya. Ya kan? Betul Mas Pino. Nah, itu lo tahu. Sekarang, lo pada lebih dengerin si boneka hantu itu atau gue? Tuan Vino, saya di sini bekerja sebagai tangan kanannya Ibu Rani. Itu berarti saya perwakilan Ibu Rani di sini. Nah, artinya saya adalah mamanya Tuan Vino di sini. Apa lo bilang? Lo jadi nyokap gue? Ya kali, jijik. Itu perumpamaan Tuan Vino. Aduh, Tuan Vino udah deh. Daripada kita marah-marah, tegang-tegang, buat apa? Lebih baik kita nikmati pemandangan. Kita santai, piknik, liburan. Atau Tuan Vino mau saya ajari diving, menyelam. Apapun Annabella lakukan untuk Tuan Vino. Beneran? Oh ya? Apapun? Apapun. Apa aja yang gue mau? Yakin? Yakin. Oke. Sekarang, gue minta lo jadi lumba-lumba, lo nyebur ke sana, lo berenang. Annabella kan... Oh, ntar dulu. Annabella ngerti. Maksudnya Tuan Vino mau di sini ada atraksi lumba-lumba. Annabella lakukan segera. Annabella cari dulu kontak lumba-lumba. Lumba-lumba maksudnya kontak pawang lumba-lumba. Udah apaan sih lo? Kuping gue panas denger lo ngoceh mulu. Lumba-lumba. Tuan Vino. Ini lumba-lumba kenapa ngeliatin saya? Awasin Tuan Vino buruan. Cepat. Baik, Bu. Pecah kepala ngadapin Tuan Vino. Aduh, gimana ya penampilan Laras? Maksimal nggak ya? Kenapa jadi tiba-tiba kena pilek gitu? Laras,
Itu beneran lo? Gue senang banget bisa lihat lo lagi. Hey love. Ya ampun Leon, kamu lama banget sih datangnya. Untung aja acaranya belum mulai. Ini udah mau mulai nih. Ya, sorry. Hey. Lu bukan anak kemarin ya? Lu siapa sih sebenarnya? Oh ya, lu cowok yang kemarin ya? Barengan sama temen lu yang pemarah itu. Temen gue yang pemarah itu punya nama. Namanya Vino. Dan dia gak pemarah. Lu kesini ngapain sih? Sorry. Gue gak mau bahas soal ini. Lagi pula ini bukan urusan lo. Gue nanya lu baik-baik ya. Yang pasti lu bukan anak sini kan? Jadi tujuan lu ngapain kesini? Jawab. Lu sama ya sama temen lu? Sama-sama pemarah. Gimana gua gak marah? Gue nanya lu baik-baik, malah lu ngeyel. Leon, udah cukup deh. Udah. Ya udah gini aja. Daripada gue nyari masalah lagi sama lo, lebih baik gue ngalah. Gue cabut ya. Udah apa-apaan sih kamu marah sama dia? Nggak sopan tau nggak? Dia juga dari tadi diem aja nggak ngapa-ngapain. Kamu yang salah. Aku yang salah. Kamu gak tau ceritanya sayang? Vino diajak ribut sama dia. Dia tantang balapan segala. Jangan-jangan cowok tadi yang dimaksud Laras. Kamu kemana? Udah kamu di sini aja. Gak usah ikut-ikutan. Sorry. Tunggu sebentar. Lo manggil gue? Sorry kalau gue ganggu, tapi apa bener lo temennya Laras? Laras? Lo temennya Laras? Iya, kenalin gue Dara, teman baiknya Laras. Gue Rev. Revan kan? Kok lo tau nama gue? Iya, gue tahu dari kertas ini. Kertas. Berarti Laras sudah tahu dong kalau gue ada di kampus ini. Kayaknya Laras itu spesial ya di mata lo. She is. Oh, iya. Ya udah, gue minta nomor telepon lo ya. Ya boleh. 0821. What you doing? Leon, apa-apaan sih? Kamu ngapain? Ini aku cuma nyatet nomor teleponnya Revan, temennya Laras. Revan? Iya, temennya Laras yang sering dia ceritain itu loh. Masa Laras tiba-tiba nyebut nama Revan? Mana tadi pagi Laras sok-sok ngeri ke cowok lain lagi. Mentang-mentang naik Lamborghini. Sorry Van, tadi berapa ya? Oh ya, 0821. Gak usah, Dar. Jangan nyatet nama dia. Leon, apa-apaan sih? Kok kamu ngelarang-larang aku? Nomor ini tuh penting buat Laras. Kamu mau buat masalah lagi? Masalah apaan sih? Bro. Gue bilangin lo ya. Mending sekarang lo jauh-jauh dari Laras. Kenapa begitu? Laras udah punya cowok. Dan cowoknya di kampus ini juga. Daripada lo buat masalah, lo jauhin dia. Oke? Jadi Laras udah punya cowok? Cowok? Maksud kamu Vino? Ya, Vino. Yes. Vino cowoknya Laras. Dan gue harap lo gak ganggu hubungan mereka. Jadi cowok yang nantangin gue balapan itu ternyata pacarnya Laras. Tapi kenapa Laras mau ya sama cowok temperamen kayak gitu? Revan, jadi sebenarnya... Dara, please. Aku harap kamu bisa jaga perasaan Vino juga. Sorry.
gue bener-bener gak tahu masalah kalian itu apa. Jadi kalau memang itu bener adanya, gue minta maaf banget ya. Yaudah gini aja, ya daripada gue nambahin masalah, lebih baik gue pulang. Bagus kalau lo ngerti. Permisi. Assalamualaikum. Revan tunggu. Apa sih, nggak usah. Leon, kamu apa-apaan lagi sih? Kamu gak ngertiin perasaannya Laras banget? Laras dan Revan itu udah 3 tahun gak ketemu. Dan kamu seenaknya aja ngelarang mereka buat ketemu. Hah? Pakai acara ngarang segala lagi kalau Laras sama Vino udah jadian. Mereka itu belum jadian. Nanti Revan bisa salah sangka loh. Dara, Vino itu sahabat aku, Dara. Ya pasti aku jaga perasaan dia lah. Dan Laras juga sahabat aku. Nah, aku capek ngomong sama kamu tuh. Dara. Hari ini kan hari terakhir pemilihan putri kampus. Harusnya gue ada di dekat Laras buat support dia. Apalagi kalau dia nanti menang, gue harusnya jadi orang pertama yang ngelamatin dia. Tapi gimana gue bisa pergi dari pulau ini? Mana yachtnya udah pergi lagi? Apa gue naik jet ski aja ya buat nyebrang pulau ini? Emang bahan bakarnya cukup buat kesana? Gak apa-apa deh, gue nekat aja daripada gue di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Kelapa muda enak tuh, kita makan. Mas Vino kemana? Itu Mas Vino kabur. Kejar! Aduh, cepat! Enak juga tugas sambil liburan. Ini namanya sambil menyelam minum air. Annabella mau selfie dulu. Lagian nggak ada yang akan sakit hati. Masa? Mana kita selfie dulu. Nah, gitu dong Tuan Vino. Olahraga, lari-lari, jangan marah-marah terus. Bagus, semangat. Olahraga itu bikin pikiran positif, badan sehat. Ya, terus. Yes, memangnya Bimo aja yang bisa memotivasi Tuan Vino. Annabella juga bisa. Ya gitu dong. Nggak perlu disuruh semuanya lari. Jadi perut kalian nggak buncit. Oke, bagus. Kejar terus. Ayo jangan kalah sama Tuan Vino. Cepet dong. Aduh. Buruan kok malah berhenti. Cepet. Bu, kita bukan lagi olahraga, Bu. Tapi Mas Vino. Kenapa? Mas Vino mau kabur. Tuan Vino kabur. Aduh. Tuan Vino kabur. Iya, Bu. Kejar. Cepetan. Aduh, gawat kalau sampai Tuan Vino kabur. Reputasi aku sebagai asisten keluarga Adijaya bisa hancur. Apaan sih? Woi, lepasin gue. Lepasin ya. Berani-berani lu megang gue. Lepasin. Mas, pergi mas. Mas, apaan sih lu masih berani juga? Mas. Mas Vino. Tuan Vino jangan kabur. Aduh, mati aku. Aduh. Demikian hasil presentasi dari saya.
Bianca Putri Jessica Suryanegara dari Fakultas Bisnis and Manajemen 2017. Wah, nggak nyangka ya. Para finalis kita presentasinya bagus-bagus banget. Saya yakin deh, pasti para dewan juri makin pusing nih untuk memilih siapa yang bakal menjadi pemenang Putri Kampus tahun 2018 ini. Baiklah, selanjutnya peserta terakhir yang akan melakukan presentasi adalah Laras Ayuning Tias dari Fakultas Ekonomi Manajemen Angkatan 2017. Untuk Laras Ayuning Tias, saya persilahkan untuk maju ke depan. Apa yang mesti gue lakuin sekarang? Semua bahan presentasi gue nggak tahu kemana. Dan gue juga nggak tahu sekarang harus presentasi apa. Laras, itu lo udah dipanggil. Iya. Kalau tegang, takut kalah. Ya iyalah, presentasi Laras kali ini pasti kacau banget. Dan Laras pasti bakal nyerah. Loh, kok Laras bikin tema kayak gitu sih? Emang orang miskin nggak boleh jadi kaya? Salah ketik kali. Iya ya, kok tema Laras bisa gitu? Nggak smart banget deh. Loh, perasaan Laras pernah cerita sama gue nggak itu deh judulnya? Iya, gue juga pernah denger deh emang bukan itu. Terus kenapa yang dipresentasiin yang ini? Rasain lo, Ras. Kalau gue jadi lo, mending cepet-cepet ngundurin diri daripada mempermalukan diri sendiri. Ya Allah, tolong bantu Laras. Agar Laras bisa menyelesaikan presentasi ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Perkenalkan, saya Laras Ayuning Tias dari Fakultas Ekonomi Manajemen, Angkatan 2017. Oke, kenapa saya memilih topik ini? Dan apakah benar kesuksesan itu hanya milik orang kaya saja? Elah, ngomong apaan sih dia? Gak penting banget. Akhir-akhir ini banyak sekali berita di media sosial yang gampang sekali tersebar. Orang-orang bisa dengan mudah menyebarkannya tanpa menilik terlebih dahulu keakuratannya. Dan saat berita-berita tersebut tersebar, orang-orang bisa dengan gampang menyimpulkannya hanya dengan membaca judulnya saja. Hal ini adalah salah satu isu penting yang perlu kita atasi dengan kritis. Dan untuk berpikir secara kritis, kita butuh pemikiran yang luas. Pada dasarnya, kita semua ini miskin. Miskin akan pengetahuan. Tetapi, saat manusia mau belajar, mau berusaha, mau menambah ilmu pengetahuan mereka akan jadi lebih berwawasan. Mereka akan jadi lebih kaya. Kaya akan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti anak jalanan. Anak-anak seperti mereka yang miskin, yang kecil, yang tidak mempunyai apa-apa. Tetapi, dengan kepedulian kita terhadap sesama,
kita bisa membantu mereka untuk menjadi orang yang lebih berwawasan. Menjadi orang yang lebih kaya akan ilmu pengetahuan. Karena saya yakin, kesuksesan itu milik semua orang, bukan hanya orang kaya. Terima kasih. Kenapa sih tadi? Padahal kan Laras hampir ketemu sama Revan. Lagi kesel gini malah ada Dara. Tambah emosi aja gue. Baksonya, ini minumannya. Duh, kayaknya bakalan ada perang dunia nih. Aduh, gawat ini. Ih! Lu jalan mati lu kemana sih lu? Bang Ucek yang ngagetin aku, matinya Bang Ucek kemana sih? Lu tuh jalan meleng begitu lu. Jalan mati lu miring-miring lu kayak kepiting lu. Lastri nih, lo lihat nih, gue abis foto di mobil 2 pintu. Kira-kira cocok gak ya? Gantengnya gue ya. Nanti kalau gue udah tajir, gue bakalan beliin nih mobil yang modelnya begini, selusin. Kebanyakan ngayal aja sih abang ini. Ya sekali-sekali ngayal kan kagak apa-apa, siapa tahu aja emang kejadian hayalan gue. Tahu lah, whatever. Tuh, yang penting tuh lihat aja tuh. Tuh, mereka baksonya sama Mbak Dara tuh kayaknya mau gelagat-gelagatnya mau perang dunia 3 loh. Kayaknya ada yang abis berantem nih sama Leon. Kalau kayak gini caranya sih, lama-lama Leon juga nggak betah. Terus gue tinggal nunggu putus aja deh. Emangnya kenapa kok gue berantem sama Leon? Yang penting gue udah jadian. Gak kayak lo, cuma ngarep doang. Berani lo ngomong kayak gitu sama gue? Kenapa harus gak berani? Iya juga tuh, Roman-Romannya dipengen berkelahi tuh kayak kucing. Ya makanya gimana dong, makanya cepetan lah deh. Wah iya tuh bener tuh, kelihatan banget tuh mukanya tuh pada cemberut begitu tuh. Ya kejadian juga nih berkelahi nih. Ya makanya lah Ray, aku tuh udah mau kalau kantinku berantakan gara-gara mereka. Cepetan. Lu aja. Cepetan. Gue yang suruh pisahin, ngeri gua. Permisi Mbak Lastri, Pak Ujang. Iya. Mau kemana? Mau ketemu sama Sonya, Mbak? Jangan, tar dulu. Lah, kenapa emangnya? Lu kagak lihat apa tuh? Astagfirullahaladzim. Kayaknya iya deh mereka mau berantem. Gimana ya? Jangan. Lu mau kemana? Lu jangan ke sono. Mungkin lu kena cakar aja. Saya harus pisahin mereka. Ya udah deh, nggak apa-apa dipisahin daripada kantinku yang berantakan, ya toh? Udah deh, biarin. Emang dia pawangnya cowok